Selamat siang anak-anak. Salam jumpa, salam sehat. Senang kembali Buning bertemu dengan kalian. Nah, pada siang hari ini kita akan berbicara tentang cerita fantasi. Setelah pada pertemuan minggu yang lalu kita menyelesaikan materi teks deskripsi, di mana kita akhiri dengan mengerjakan kuis teks deskripsi. Nah, dalam cerita fantasi ini, tujuan pembelajaran kita hendak menyelesaikan kompetensi dasar. Yang pertama adalah kita nanti mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu yang kedua, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita fantasi itu merupakan salah satu jenis cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Nah, berfantasi secara aktif itu dapat mengasah kreativitas kita. Contoh-contoh fantasi. Ada dua macam fantasi. Yang pertama, fantasi aktif. Nah, fantasi aktif itu adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contoh fantasi aktif, misalnya sebagai seorang perancang busana. Ia melakukan fantasi, berimajinasi bagaimana membuat sebuah rancangan baju pengantin yang menarik dan bagus. Lalu contoh juga seorang pelukis. Ketika ia mau melukis, ia melakukan fantasi. Lukisan seperti apa yang ingin ia ciptakan? Apakah itu lukisan manusia, ataukah pemandangan alam, pegunungan, atau pantai? Nah, pelukis itu berfantasi untuk menghadirkan hasil karya yang diinginkan. Selain itu, seorang penulis pun juga selalu melakukan fantasi ketika ia mau mencipta sesuatu. Misalnya dia mau menciptakan sebuah karya puisi ataukah karya novel. Nah, penulis tersebut melakukan kegiatan fantasi aktif. Dan yang kedua, fantasi pasif. Nah, fantasi pasif itu tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang berfantasi hanya sebagai wadah atas angan-angan yang dimilikinya. Misalnya, contoh fantasi pasif itu ketika kita sedang melamun. Nah, ketika kita sedang melamun itu kan apa yang kita fantasikan liar, ya, bebas. Bisa memikirkan bermacam-macam. Nah, itu yang disebut dengan fantasi pasif. Kemudian ciri umum teks narasi dalam bentuk fantasi yaitu ciri narasi merupakan fiksi yang berisi perkembangan atau kejadian atau peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa dalam cerita yang digerakkan dengan hukum sebab akibat sehingga dapat membangun menjadi sebuah cerita yang menarik itu disebut dengan alur. Nah, di dalam alur cerita berkembang dari tahap pengenalan, mulai dari apa, siapa, di mana kejadian tersebut, kemudian muncullah pertentangan. Nah, setelah terjadi pertentangan, cerita tersebut akan berakhir atau dengan istilah penyelesaian cerita. Nah, kalau terjadi tahapan seperti itu, maka itulah yang disebut dengan alur. Kemudian, unsur di dalam cerita fantasi. Yang pertama adalah judul.
ada macam-macam judul cerita fantasi yang mungkin kalian tahu. Salah satu contohnya adalah Legenda Selat Bali. Nah, di dalam cerita fantasi tersebut ada penokohan yang kedua. Nah, dalam penokohan ada nama tokoh dan watak tokoh. Di dalam cerita Legenda Selat Bali ada tokoh yang bernama Tengku Beku. Lalu ada Mane Angkara, ada Naga Besakih. Kemudian bagaimana watak ketiga tokoh tersebut? Watak tokoh Tengku Beku itu adalah orang yang sabar, sakti, dan bijaksana. Sedangkan watak Mane Angkara itu adalah orang yang serakah, kepala batu, dan mau enaknya sendiri. Dan watak Naga Besakih itu adalah watak orang yang suka menolong, sakti, dan pemberani. Nah, kemudian dalam unsur cerita juga ada yang disebut dengan latar. Latar itu adalah waktu, tempat, dan suasana cerita. Contoh dalam cerita Legenda Selat Bali, tempatnya adalah di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan waktunya ada pagi, ada sore, ada malam. Bagaimana suasananya? Suasana yang terbangun dalam cerita tersebut menegangkan, ya. Di situ digambarkan tokoh Mane Angkara itu yang suka berjudi, ya. Suka berjudi. Nah, dan sering mengalami kekalahan. Ketika kalah, ia datang kepada ayahnya, Engku Beku, untuk meminta uang, meminta hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan setelah diberi uang, ia pun kembali berjudi lagi. Nah, itu suasananya menegangkan dan menyedihkan dalam kisah tersebut. Lalu di dalam cerita tersebut juga ada yang disebut amanat, ya. Amanatnya apa pesannya? Agar kita tidak suka berjudi. Juga jangan menjadi orang yang serakah. Dan diharapkan patuh kepada orang tua. Nah, di dalam Legenda Selat Bali juga ada alur atau jalan cerita. Nah, urutan alur dalam kisah tersebut yang pertama adalah tokoh Mane Angkara yang gemar berjudi dan melakukan berjudi. Lalu Mane Angkara punya banyak utang, sehingga ia pulang minta harta kepada orang tuanya untuk melunasi utang tersebut. Setelah itu ia berjudi lagi. Kemudian karena ia malu untuk minta kepada ayahnya, ia mencoba mengambil pusaka ayahnya ketika sang ayah sedang tidur. Kemudian ia pun memanggil Naga Besakih. Dan ketika Naga Besakih dipanggil, ia pun datang karena panggilan kepada Naga Besakih menggunakan pusaka yang dimiliki oleh Engku Beku. Lalu Mane Angkara minta kepada Naga Besakih untuk memberikan harta, uang. Ia pun diberi dan dia tahu bahwa sumber dari uang tersebut adalah ada di ekor naga tersebut. Maka ketika belum puas, Mane Angkara memotong ekor naga. Nah, sehingga Naga Besakih sangat marah dan Mane Angkara pun dibunuh. Ia pun mati. Nah, mendengar kematian Mane Angkara, Tengku Beku datang menemui Naga Besakih memohon agar ia dapat menghidupkan anaknya. Sehingga Mane Angkara hidup kembali. Lalu Mane Angkara dititipkan kepada Naga Besakih agar dididik menjadi orang yang benar. Nah, setelah Mane Angkara dititipkan kepada Naga Besakih,
Tengku Beku kembali ke Jawa dan ia membelah Pulau Bali dan Pulau Jawa sehingga menjadi Selat Bali agar Maniankara tidak dapat menjumpai lagi Engku Beku. Nah, di dalam cerita fantasi itu juga harus ada keajaiban. Nah, apa keajaiban yang terjadi di dalam legenda Selat Bali? Yang pertama adalah peristiwa menghidupkan orang mati. Maniankara yang sudah mati mampu dihidupkan kembali oleh naga Besakih. Lalu yang kedua, naga Besakih dan Engku Beku memberi koin-koin emas kepada Maniankara untuk melunasi hutangnya. Dan yang ketiga, Engku Beku mampu membelah Pulau Jawa dan Bali sehingga menjadi Selat Bali. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan cerita fantasi dengan contoh legenda Selat Bali. Nah, supaya kalian jelas, nanti kalian buka di dalam Edmodo kalian legenda Selat Bali yang Buning unggah di situ. Cermati kisah legenda Selat Bali, kemudian bandingkan dengan penjelasan tentang cerita fantasi yang sudah Buning sampaikan. Nah, setelah kalian paham, lalu tugas berikutnya adalah bacalah cerita fantasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga dari buku paket halaman 45 sampai dengan 47. Setelah kalian baca, sebutkan judulnya, nama pengarang, nama tokoh dan wataknya, latar, alur, dan keajaiban apa yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, tugas tersebut kalian unggah di Edmodo. Nanti Buning akan memberikan penilaian akan tugas yang sudah kalian kerjakan. Tugas dikerjakan paling lambat hari Sabtu pukul 13. Harus sudah terkumpul. Ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Buning dan tugas yang Buning berikan untuk selama 1 minggu ini pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian diberi kebebasan untuk mengerjakan kapanpun kalian suka. Yang penting, pada hari Sabtu pukul 13, tugas sudah terselesaikan. Demikian anak-anak penjelasan Buning. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.